lunasi semua. Tinggal percaya selamat. Sesat nabi palsu. Otakmu yang sesat mengatakan anak manusia itu bukan Tuhan Yesus. Masa bisa? Salam damai sejahtera, berjumpa lagi dengan saya Nikodemus Kaborang. Kali ini kita akan melihat sebuah cuplikan video. Dengar anak manusia ini berbicara. Kalau Tuhan Yesus Kristus berkata, Matius 24:36, kedatangan anak manusia, tidak ada seorang pun yang tahu. Anak itu pun tidak tahu siapakah anak itu. Bukan Tuhan Yesus Kristus. Masa Tuhan Yesus Kristus tidak mengetahui kalau dia mau datang? Inilah kesesatan para pendeta sedunia. Anak manusia itu ialah anak manusia. Dia tidak tahu kalau dia akan diangkat menjadi anak manusia. Dia tidak mengetahui kalau Allah akan mengangkat anak manusia ini menjadi anak manusia. Lalu Allah yang memberitahu kepada Indonesia dan dunia. Itu maka Yesus Kristus bernubuat, Matius 24 ayat 27. Kedatangan anak manusia seperti kilat dari timur ke barat. Menerangi kesesatan, kebodohan manusia, ketidakmengertian manusia. Supaya manusia tidak tersesat, tidak bodoh lagi. Supaya bisa dibawa kepada kebenaran yang murni yang akan dibawa oleh anak manusia ini. Anak manusia itu sendiri tidak tahu kalau dia akan diangkat menjadi anak manusia. Itu bukan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus kan nama dari Allah. Immanuel tidak diurapi menjadi Tuhan. Immanuel tidak diurapi menjadi Allah. Anak manusia tidak diurapi menjadi Tuhan, menjadi Allah. Orang berdosa ini. Immanuel tidak berdosa. Anak manusia ini berdosa menjadi tidak berdosa setara. Dua-duanya ini tidak diurapi menjadi Tuhan. Lalu Tuhan Yesusnya yang mana? Tuhan Yesus itu kan nama yang ditempel ke Immanuel. Sebab itu sesatlah kalian yang mengatakan Allah telah menjelma menjadi manusia. Tidak ada ayatnya. Ikut-ikutan semuanya. Dari bapak-bapak gereja yang dulu yang sesat palsu juga mendengar suara itu. Diteruskan oleh sarjana-sarjana doktor teologia yang berkhotbah sebagai nabi palsu, menyesatkan jemaat yang tidak bisa membuka kebenaran Alkitab. Anak manusia itu tidak tahu kalau dia akan diangkat menjadi anak manusia. Ini Matius 24 ayat 36. Jangan pernah membacakan lagi itu, bahwa Tuhan Yesus tidak tahu kapan dia mau datang. Itu makanya saudara kita, kembar muslim di seberang mengatakan, masa Tuhan disalibkan? Memang Tuhan tidak disalibkan. Nama Tuhan tidak disalibkan. Nama Yesus tidak pernah dikubur. Yang dikubur itu Immanuel. Bangkit. Tuhan Yesus tidak pernah mati, tidak pernah bangkit, tidak pernah berdosa. Buat apa dia dikubur, buat apa dia mati, buat apa dia bangkit? Bingung ya? Bingung? Wah, ini Rasul Paulus II. Luar biasa membuka kebenaran ini. Ini anak manusia. Belum pernah orang berkhotbah di kolong langit sehebat ini. Karena anak manusia ini diutus datang untuk menyelamatkan kesesatan orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus di kayu salib itu. Saya ulangi, penebusan mempunyai arti tidak lebih, tidak kurang. Jangan tambahi ya. Dosamu kau akui 1000, diampuni 1000. Kalau kau akui 500, 500 diampuni, 500 tidak. Itulah arti penebusan. Jangan kau bicara, nabi palsu penyesat jemaat. Oh, kita sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib juta. Dia sudah bayar semua, lunasi semua. Tinggal percaya selamat. Sesat nabi palsu. Kenapa kau masih berdosa lagi? Kenapa kau menghujat roh? Menolak kebenaran ayat Alkitab, kau bilang bukan Alkitabiah. Otakmu yang sesat mengatakan Alkitabiah. Padahal kau tidak punya Alkitabiah. Ini kan ayat Alkitabiah yang saya baca. Anak manusia itu bukan Tuhan Yesus. Masa disalibkan kedua kali lagi dia datang? Baik. Diberkatilah kalian yang sudah terbuka kesesatanmu. Kalian sekarang bisa menerima anak manusia ini berkhotbah benar, berkata benar.
dari ayat Alkitab tidak ada bertentangan satu dengan yang lain. Saudara dengar ini ayat, anak manusia itu bukan Tuhan Yesus lagi. Dan dia, si Immanuel, sudah berada di sorga. Dia tidak mungkin datang lagi. Yang datang adalah Tuhan Yesus yang kedua. Penyelamat yang kedua. Mesias yang kedua. Anak manusia berbuat lebih besar dari Tuhan Yesus Kristus berbuat. Sebab dia menang atas dosa. Yesus Kristus itu nama Allah. Dia tidak menang atas dosa. Si Immanuel bukan orang berdosa. Dia bukan orang yang menang atas dosa. Yang menang atas dosa adalah anak manusia. Anak manusia, orang berdosa tadinya. Kemudian tidak berdosa-dosa lagi. Diberi nama yang baru, yaitu nama Tuhan Yesus. Masih nama sama. Ibrani 13 ayat 8, adapun Yesus Kristus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Ya, nama Tuhan Yesus tidak berubah. Pelepas dosa, penyelamat, ditempel ke Immanuel. Immanuel bawa nama Yesus. Dia beritahu kepada orang, Yesus penyelamat, akulah jalan kebenaran hidup. Seorang tidak sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Immanuel mati, nama Tuhan Yesus tetap. Lalu ditempel kepada orang berdosa. Anak manusia inilah sekarang yang datang tanggal 10 November 2003. Jadi menurut Anda, apa kesimpulan dari khotbah tersebut? Jadi kalau Anda mengatakan bahwa itu sesat, saya juga mengatakan itu sesat. Kenapa? Mari kita membongkar kesesatannya. Kesesatan yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus kedua, Rasul Paulus II ini dari Sorong, yaitu dia mengatakan bahwa Yesus Kristus atau Tuhan Yesus yang disalib itu bukanlah Tuhan, tetapi itu adalah pribadi yang lain. Dan nama Yesus itu ditempelkan kepada pribadi itu. Jadi siapa pribadi yang dimaksudkan? Pribadi yang dimaksudkan adalah si Immanuel. Yang kedua, kesesatan yang kedua adalah dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu berada di surga. Dia tidak pernah turun, tidak pernah mati, tidak pernah disalibkan, tidak pernah dia bangkit. Jadi menurut dia ini bahwa yang disalib itu adalah pribadi lain seperti itu. Pribadi yaitu si Immanuel. Yang ketiga, kesesatannya adalah dia menafsirkan Alkitab yang tidak sesuai dengan konteks dan memaksakan konsep pikirnya yang terbatas untuk memahami firman Allah yang tidak terbatas ini. Nah, itulah sebuah problem yang paling krusial. Bagaimana kita menafsirkan Alkitab, seperti itu. Jadi kalau kita melihat di dalam videonya ini, jelas-jelas sudah sesat, sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan lain sebagainya. Jelas-jelas ini sudah sesat seperti itu. Nah, kita perlu berhati-hati untuk melihat atau menyaksikan sebuah video seperti itu. Dan kita perlu juga kritis terhadap apa yang disampaikan. Maka kita harus memiliki prinsip, yaitu kembali kepada Alkitab. Demikian saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.